Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Siapa yang membangun masjid karena Allah, maka Allah akan membangun baginya apa yang ia bangun itu di surga." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bertemu lagi di program yang dinanti-nanti, yaitu Sajadah Dunia. Hari ini Ali akan mengajak pemirsa untuk melihat masjid yang mengagumkan di negara Malaysia dan kota Guangzhou di negara Cina. So, ikuti terus perjalanan Ali di Sajadah Dunia. Masjid megah dan indah yang saat ini kita lihat bukan hanya menjadi tempat beribadah untuk umat muslim di negara ini saja, tetapi menjadi salah satu simbol kemerdekaan negara Malaysia. Masjid ini dibangun atas prakarsa Perdana Menteri Malaysia pertama, yaitu Tuanku Abdul Rahman Putra Al-Haj, sebagai rasa syukur kemerdekaan Malaysia dengan damai dan tanpa adanya pertumpahan darah. Sang arsitektur utama, yaitu Dato' Baharudin Abu Qasim, membuat reka bentuk masjid negara begitu unik. Salah satu keunikannya dapat dilihat dari bentuk menara masjid. Bila kita melihat menara masjid, kita akan melihat seperti bentuk payung besar yang sedang tertutup. Menara Masjid Negara memiliki tinggi 71 meter. Masya Allah. Dan pada puncak menara terpasang lambang bulan sabit dan bintang. Keindahan lainnya dapat dilihat juga dari bentuk kubah utama masjid. Kubah utama masjid berbentuk struktur bumbung yang menyerupai payung besar yang terkembang. Kubah ini memiliki diameter hingga 60 meter. Kubah utama pada bagian luar terbuat dari beton kokoh yang dihiasi dengan susunan keramik berwarna biru, serta dengan puncak kubah berwarna emas. Wah, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah Ustaz, Masya Allah ya. Ya, selamat datang. Ini masjid kita, masjid negara untuk milik seluruh rakyat milik Malaysia dan semua umat Islam memiliki masjid ini. Masya Allah, Masya Allah. Ya, baik jamaah semuanya. Saat ini kita berada di bagian dalam dari Masjid Negara. Ya. Negara betul ya? Iya, masjid negara. Masjid Negara. Baik, ini mungkin kita akan terangkan kepada jamaah dulu bagian luar dari masjid ini. Silakan. Sedang penonton yang dirahmati Allah, masjid negara ini adalah merupakan masjid yang pertama di Malaysia selepas kemerdekaan Malaysia. Kemudian konsep binaan masjid ini dipanggil konsep green building. Bangunan hijau. Pada ketika itu tidak terkenal konsep green building. Maknanya kita mengikut cita rasa tropika. Masjid Negara dibangun menerapkan konsep ramah lingkungan. Bila kita mengunjungi Masjid Negara, maka kita akan melihat kawasan masjid yang terdapat banyak sekali air mancur, seperti di halaman depan masjid dan juga di halaman tengah masjid. Air mancur dibuat untuk memberikan udara sejuk di sekitar masjid. Bagian serambi Masjid Negara terlihat tiang-tiang penyangga
yang memiliki warna hitam dan putih yang dilapisi oleh mozaik terrazzo. Tiang-tiang penyangga ini diibaratkan sebagai pohon-pohon kelapa yang dahulu banyak tumbuh di negara Malaysia. Bila kita melihat bagian dalam dari kubah Masjid Negara, maka kita akan melihat bentuk menyerupai payung yang terkembang dengan ornamen kaligrafi yang berada tepat di atas kubah bagian dalam masjid. Pada sekeliling kubah dihiasi dengan kaca patri yang bertuliskan kaligrafi nama Allah dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, seperti masjid-masjid di negara Turki. Area sholat Masjid Negara secara keseluruhan dapat menampung hingga 3.000 orang jemaah. Bagian yang paling mengagumkan pada Masjid Negara terletak pada dinding-dinding serta tiang-tiang penyangga kubah utama. Terlihat berbagai susunan mozaik marmer yang terpasang rapih. Mozaik marmer yang ada pada dinding serta tiang Masjid Negara didatangkan langsung dari negara Maroko. Dan di sini keindahan kaca patri ini seakan-akan pada saat siang hari mereka dapat pantulan cahaya dari luar dan warna-warna biru, gold, kuning masuk ke dalam ruangan ini seakan-akan mereka ini kaca-kaca patri ini bersinar ya. Iya betul. Didesain sedemikian rupa. Desain seperti ini ada pengaruh Melayu. Rumah Melayu pun ada benda seperti ini. Juga kalau kita lihat bangunan-bangunan masjid dan gereja di Byzantine, di Turki, di Istanbul begitu kan masih ada hias banyak kaca-kaca itu. Maka digabungkan di antara seni bina Byzantine dengan juga seni bina orang Melayu. Coraknya corak Melayu, tapi kaca itu kan dari Byzantine dari luar ya. Ataupun masjid kan semuanya itu ada, mesti ada itu. Iya, betul. Kaca-kaca. Area sholat utama Masjid Negara begitu lengkap, ditambah dengan pancaran sinar lampu-lampu gantung indah asal negara Italia yang terdapat di langit-langit area utama sholat Masjid Negara.